Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bek Manchester United Patrice Dorgu mengaku sangat gembira bisa satu tim dengan Casemiro dan Bruno Fernandes. Ia menilai kedua gelandang ini membuat segalanya jadi terasa mudah. Dorgu mengakui Casemiro dan Fernandes memberikan dampak yang besar bagi timnya. Menurut Patrice Dorgu, ia sangat kagum dengan kemampuan olah bola kedua gelandang ini. Ia menyebut visi permainan dan umpan kedua pemain ini sangat bagus dan itulah yang membuat MU mampu mendikte jalannya pertandingan. Menurut Dorgu, kemampuan Fernandes dan Casemiro dalam mengumpan membuat tugasnya jadi lebih mudah. Ia mengaku bisa menebarkan ancaman dari sisi kiri berkat umpan-umpan manja dari kedua gelandang tersebut. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Sporting Lisbon untuk merekrut wonderkid berusia 17 tahun, Giovanni Quenda. The Blues berhasil membajak pemain yang dikaitkan jadi incaran Manchester United. Menurut metro.co.uk, Jumat 14 Maret 2025 perekrutan ini mengejutkan banyak pihak, terutama MU yang juga berminat mendapatkan tanda tangan pemain serbaguna tersebut. Kesepakatan antara Chelsea dan Sporting Lisbon telah tercapai, namun Quenda akan tetap dipinjamkan ke Sporting pada musim depan sebelum akhirnya bergabung dengan Chelsea pada tahun 2026. The Blues dikabarkan merogoh kocek senilai 40 juta euro untuk menyegel tanda tangan Quenda. Kabar mengejutkan ini tentu menjadi pukulan bagi Manchester United. Ruben Amorim, mantan pelatih Quenda di Sporting, juga sangat menginginkan pemain muda berbakat ini bergabung ke Old Trafford. Namun Chelsea berhasil bergerak cepat dan diam-diam mengamankan kesepakatan tersebut. Manchester United dikabarkan mengarahkan radar transfernya ke Italia dengan nama Dusan Vlahovic muncul sebagai target utama untuk dipinang pada bursa transfer musim panas mendatang. Berdasarkan laporan Give Me Sport, nama Vlahovic kini muncul sebagai pilihan realistis bagi MU untuk musim panas ini. Setan Merah dilaporkan telah menerima informasi bahwa bomber Serbia tersebut kemungkinan bisa didatangkan dengan harga yang relatif terjangkau. Situasi ini menambah daftar panjang spekulasi transfer di seputar Old Trafford menjelang era baru di bawah kepemimpinan Amorim. Laporan menyebutkan tawaran sekitar 25 juta pound sterling mungkin cukup untuk mengamankan jasa pemain Serbia tersebut. Angka ini jauh di bawah nilai pasar penyerang sekaliber dunia berusia 25 tahun, mencerminkan posisi tawar Juventus yang melemah. Namun MU menghadapi persaingan ketat dalam perbuluhan Vlahovic. Selain Arsenal dan Aston Villa yang telah tertarik, trio klub London yakni Chelsea, Newcastle, dan Tottenham juga dilaporkan memantau situasi dengan seksama. Perkembangan dramatis ini menambah intrik dalam bursa transfer musim panas mendatang, dengan Vlahovic berpotensi menjadi salah satu nama paling panas yang diperebutkan klub-klub elit Inggris. Manajer Manchester United Ruben Amorim baru-baru ini memberikan pesan kepada Rasmus Højlund. Ia ingin sang striker bisa lebih rileks ketika di depan gawang lawan. Dalam wawancaranya selesai pertandingan, Amorim memberikan pembelaan terhadap Højlund. Meski ia gagal memanfaatkan dua peluang emas, Amorim menilai sang striker memberikan kontribusi yang besar bagi Manchester United. Menurut analisa Amorim, salah satu penyebab Højlund gagal mencetak gol karena ia terlalu tegang di depan gawang. Ia ingin sang striker lebih rileks ketika di depan gawang agar ia bisa memaksimalkan peluang yang ada. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan penilaian terkait Lyon yang akan jadi lawan timnya di perempat final Liga Eropa 2024-2025. Ia menyebut wakil Prancis itu bakal jadi lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim menyebut bahwa Lyon bakal jadi lawan yang tangguh bagi MU.
Menurutnya, Les Gones punya karakteristik yang berbeda dengan lawan-lawan MU di Liga Eropa sejauh ini, sehingga segalanya akan berjalan sengit. Amorim menyebut bahwa MU perlu bekerja keras untuk mengalahkan Lyon tersebut. Mereka perlu mengulik cara baru agar bisa mengalahkan Les Gones untuk melaju ke semifinal. Manajer Manchester United Ruben Amorim mematok target tinggi jelang pertandingan melawan Leicester City. Ia ingin timnya bisa meraih kemenangan di laga ini. Amorim sendiri menegaskan bahwa timnya harus melanjutkan momentum positif ini. Itulah mengapa ia menargetkan timnya menang di kandang The Foxes nanti. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Amorim mengakui bahwa timnya tidak diuntungkan dengan jadwal ini, karena mereka hanya punya 2 hari untuk mempersiapkan pertandingan ini. Namun Amorim menegaskan bahwa MU tidak boleh menjadikan itu alasan dan mereka harus tetap meraih kemenangan di laga ini. Jelang laga ini, MU memang sedikit lebih diunggulkan atas tuan rumah karena performa Leicester City belakangan ini lagi kurang apik. Amorim sendiri mengharamkan para pemain MU meremehkan The Foxes karena ia ingin timnya tampil dengan performa terbaik mereka di partai tersebut. Ada kabar baik datang bagi Manchester United jelang laga melawan Leicester City. Playmaker mereka Mason Mount dikonfirmasi sudah bisa tampil di laga ini. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Ruben Amorim memastikan bahwa Mason Mount bisa bermain di laga ini. Sang playmaker dianggap sudah cukup fit untuk setidaknya bermain dari bangku cadangan di laga ini. Amorim lebih lanjut menyebut bahwa ia tidak berencana memberikan sang playmaker terlalu banyak menit bermain di laga ini. Ia akan memberikan Mason Mount kesempatan bermain secukupnya agar ia membiasakan diri seusai pulih dari cedera. Klub Liga Inggris Liverpool dilaporkan menyaingi Manchester United dalam perburuan striker Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Laporan ini diklaim oleh Bola. Media tersebut menjelaskan Liverpool terkesan dengan insting mencetak gol pemain asal Swedia tersebut. Hadirnya Gyökeres diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Liverpool pada Mohamed Salah. Media itu juga menyebut The Reds punya kans besar untuk merekrut pemain 26 tahun tersebut karena ia dilaporkan tertarik bermain di Premier League. Liverpool jadi klub terbaru yang mengincar Victor Gyökeres sebelum ia dilaporkan diincar oleh raksasa Premier League lainnya Manchester United. Gyökeres bisa diharapkan menjadi lini serang Manchester United menjadi subur. Selain Man United, Gyökeres juga diincar beberapa klub lain, diantaranya Arsenal dan Barcelona. Paul Scholes, legenda Manchester United, yakin bahwa Ruben Amorim memberikan petunjuk transfer terkait Martin Zubimendi. Gelandang Real Sociedad itu telah lama dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa termasuk Arsenal dan Manchester United. Amorim memuji Zubimendi dalam wawancara pra pertandingan menjelang laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Real Sociedad. Ruben Amorim tidak ragu memuji kualitas Martin Zubimendi. Gelandang berusia 26 tahun itu dinilai sebagai pemain yang bisa membaca permainan dengan baik dan memblokir transisi lawan. Zubimendi sebelumnya menolak tawaran dari Liverpool musim panas lalu. Manchester City juga dikabarkan tertarik pada gelandang yang membantu Spanyol memenangkan Euro 2020 itu. Paul Scholes yakin bahwa Amorim memberikan sinyal positif tentang minat United terhadap Zubimendi. Namun Paul Scholes menekankan bahwa United perlu menjual beberapa pemain terlebih dahulu untuk mendatangkan sang gelandang. Manchester United kini fokus pada pertandingan melawan Lyon di Liga Eropa. Namun spekulasi transfer Zubimendi bisa menjadi perbincangan menarik di balik layar. Amorim dan manajemen United mungkin sedang mempertimbangkan untuk memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan Zubimendi. Namun langkah tersebut harus diimbangi dengan sejumlah beberapa pemain untuk memenuhi aturan finansial. Co-owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe dimintai tanggapan mengenai keputusan Ruben Amorim yang melepas Marcus Rashford ke Aston Villa di musim dingin kemarin. Ia menilai sang pelatih telah mengambil keputusan yang benar. Menurut Ratcliffe, Amorim berhak mendepak pemain yang ia anggap tidak memberikan performa terbaiknya di setiap sesi latihan MU. Jadi ia menilai Rashford yang tidak menunjukkan komitmen yang baik sudah selayaknya didepak oleh Ruben Amorim. Sebagai pemilik klub, Ratcliffe tidak mempermasalahkan keputusan Amorim tersebut. Ia menilai sang pelatih adalah sosok yang bertanggung jawab penuh atas ruang ganti dan ia berhak melakukan apa yang ia rasa benar.
Menurut kabar yang beredar, MU bakal menjual Rashford secara permanen di musim panas nanti. Mereka akan menjual sang pemain di kisaran 50 juta pound sterling di bursa transfer yang akan datang. Paul Pogba mengakhiri kontraknya bersama Juventus pada November 2024 lalu, namun kini menjalani latihan personal dan bebas dari sanksi doping. Pogba mengaku siap kembali ke lapangan. Pogba kini berada di Amerika Serikat, tepatnya di Miami. Setelah mengakhiri kontrak dengan Juventus, Pogba tetap berlatih secara reguler. Pogba berlatih secara mandiri dengan pelatih personal di Miami. Dikutip dari Sky Sport, Pogba memastikan bahwa dia tetap berada dalam kondisi siap untuk bermain. Sumber yang sama menyebut bahwa Paul Pogba masih punya kontak dengan pelatih timnas Prancis Didier Deschamps. Pogba menjaga kontak tersebut, masih berharap punya kans membela Prancis di Piala Dunia 2026. Namun sebelum dapat panggilan untuk bisa membela Prancis, Pogba harus lebih dulu bermain secara reguler pada level klub. Sejumlah klub dikabarkan tertarik untuk merekrut Pogba, termasuk Corinthians, namun belum ada kepastian terkait tujuan klub selanjutnya dari Pogba. Salah satu opsi yang kerap dispekulasikan adalah Inter Miami milik David Beckham. Selain itu, Pogba juga diyakini menyimpan banyak proposal dari klub-klub Arab Saudi. Dua negara itu bisa tujuan Pogba melanjutkan karirnya. Selain itu, Pogba juga dilaporkan masih berpeluang untuk melanjutkan karirnya di Eropa.